Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13 atau pertemuan terakhir dari satu semester kita. Semoga pertemuan atau diskusi-diskusi yang kita lakukan ini memberi manfaat bagi kita semua, terutama bagi Anda, karena ini sekali lagi mata kuliah ini adalah pondasi bagi Anda untuk memahami bagaimana kuliah yang benar di jurusan ilmu politik. Baik, yang terakhir ini saya akan mengajak Anda mendiskusikan bagaimana penelitian kuantitatif dalam kajian politik. Kalau pendekatan kuantitatif mungkin 2 minggu yang kemarin atau 3 minggu yang lalu saya sudah mendiskusikan ini, tapi saya akan mencoba Anda mengenal bagaimana penelitian kuantitatif itu dalam tradisi kajian politik. Kalau minggu kemarin atau 2 minggu lalu kita mendiskusikan penelitian kualitatif dalam kajian politik, sekarang kita akan mencoba untuk mengkaji dari penelitian kuantitatif. Meskipun saya melihat tradisi kualitatif masih jauh lebih kuat di FISIP UIN atau di UNER, di tempat saya kuliah pun penelitian kualitatif masih jauh lebih kuat dibandingkan kuantitatif. Tapi hari ini dengan begitu maraknya survei-survei politik, seakan-akan kita sedang diajak untuk harus belajar tentang penelitian kuantitatif dalam kajian politik. Kenapa? Karena semua survei-survei politik itu pada dasarnya adalah penelitian kuantitatif. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Kenapa kita harus melakukan atau belajar penelitian kuantitatif dalam kajian politik kita? Karena salah satu tujuan riset politik itu adalah untuk mencari pola dan keteraturan. Keteraturan itu regularitas ya dalam perilaku dan pilihan politik sekelompok atau seseorang. Jadi riset politik itu kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pola dan keteraturan perilaku orang. Jadi kalau umpamanya sekelompok orang itu secara ekonomi mandiri, lalu sekelompok orang itu memiliki pendidikan yang lebih baik dari kelompok yang lain, kecenderungannya mereka akan lebih mandiri menjadi pemilih. Dan karena mandiri, maka mereka bukan menjadi pemilih yang dapat dibeli, tapi mereka adalah pemilih yang kritis. Umumnya begitu ya. Nah, semua riset politik ingin memberikan gambaran tentang itu, bagaimana mencari pola itu. Nah, karena ini adalah pola, saudara-saudara, yang ingin ditemukan, maka kata para peneliti kuantitatif, harus ada ukuran yang konkret untuk menemukan pola itu. Untuk melihat pola dan keteraturan itu, ukurannya apa? Nah, ukuran-ukuran yang jelas, ukuran yang rapi, ukuran yang sudah didesain sejak awal, ukuran yang bisa diangkakan, bisa diukur dengan nilai-nilai yang berangka-angka, itu baru bisa dilakukan. Kata mereka, kalau ukurannya masih subjektif sebagai penelitian kualitatif, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kata mereka harusnya bisa diukur, dan ukurannya itu adalah dengan cara menstatistikkan nanti. Cara mengujinya dengan statistik. Oleh karena itu semua penelitian kuantitatif akan selalu menguji data itu dengan uji statistik. Nah itu saudara-saudara. Tentu ini hanya pengantar. Ini hanya akan menjadi pengantar bagi Anda nanti ketika Anda secara khusus akan belajar tentang penelitian kuantitatif. Ya tentu ada kelemahan, ada kekurangan ya Anda dengan kualitatif dan kuantitatif. Antara keduanya itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, para ilmuwan politik memiliki keinginan dan tujuan membersihkan unsur subjektif ini. Jadi para ilmuwan politik, terutama mereka yang beraliran positivistik, sebagaimana saya pernah menjelaskan, mereka menginginkan agar subjektivitas itu tidak terlalu mendominasi dari kajian-kajian politik. Kenapa? Kata mereka, subjektivitas itu sama dengan mengaburkan, membuat ambiar, begitulah kira-kira data yang harusnya bisa diukur dengan jelas. Tapi karena dengan penelitian kualitatif, maka menjadi sangat subjektif. Kenapa? Karena
perasaan, lalu keterlibatan peneliti sebagai subjek, dan pemaknaan yang diungkap oleh informan sebagai subjek yang lain, itu menjadikan nggak ada ukuran yang rapi. Ini nggak benar, karena itu kata mereka harusnya ukurannya harus ketat dan tepat. Nah, karena ukurannya harus tepat dan tepat, maka tidak ada lain, kata mereka, harus diukur dengan statistik, dengan angka-angka. Sebagaimana umumnya dalam kajian-kajian dalam ilmu alam umumnya. Nah, ini keinginannya dari kelompok kuantitatif itu. Jadi kalau tanpa begini kita nggak bisa mengeneralisasikan. Tapi kalau sudah ukurannya jelas, alat ukurnya sama, tidak harus terbawa emosi atau subjektivitas peneliti, maka akan dilakukan di mana penelitian itu dengan isu yang sama, nanti hasilnya pasti sama. Begitulah kira-kira. Nah, ini yang dikatakan generalisasi itu. Ini saudara-saudara, sekali lagi ini hanya pengantar. Anda harus lebih banyak belajar nanti ketika Anda sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Oke. Nah, karena harus ada kontrol jelas, dan itu adalah salah satu adalah statistik yang akan menjadi kontrol paling kuat nanti, maka sejak awal statistik ini akan mengontrol proses riset politik yang akan dilakukan. Mulai dari desain hingga laporan itu harus disesuaikan dengan desain yang sudah disesuaikan dengan statistik. Datanya harus seperti apa, cara mengolah datanya seperti apa, bagaimana proses mengumpulkan datanya, itu harus sesuaikan semua dengan statistik. Instrumen yang dipilih apa, kuesioner atau wawancara yang dilakukan itu tertutup atau terbuka, itu semua sudah diatur dalam tradisi statistik ini. Jadi hal utama yang menjadi ukuran dalam statistik adalah ketelitian, kejelasan, dan sistematis. Nah, 3 hal ini, ketelitian itu sudah diatur sejak awal. Sejak awal riset akan dilakukan, sang peneliti sudah menghitung ini akan mempertanyakan hal apa, namanya hipotesa. Lalu penelitian itu dilakukan untuk menguji hipotesa ini. Begitu. Lalu yang kedua, kejelasan. Definisinya juga harus jelas. Konsepnya harus jelas. Teori yang mau dipakai harus jelas. Kenapa? Kalau tidak jelas definisinya, tidak jelas konsepnya, tidak jelas teorinya, bisa kacau. Nanti di belakang saya akan sedikit singgung itu. Yang ketiga, harus sistematis. Dari awal sampai akhir itu harus mengikuti aturan yang sudah disepakati dalam tradisi statistik atau tradisi kuantitatif. Karena itu penelitian kuantitatif biasanya jauh lebih cepat, bisa rampung, bisa selesai daripada penelitian kualitatif. Kenapa? Kalau kualitatif semua bisa berkembang di lapangan, tapi kalau ini tidak, lapangan dikontrol betul. Para informan yang biasanya kita kenal dengan responden, orang yang menjadi informan kita itu tidak memiliki pilihan yang kaya. Mereka sudah ditentukan ABC-nya untuk dipilih dalam kuesioner yang sudah kita sebar kepada mereka. Semuanya dikontrol. Kata kuncinya adalah kontrol. Nah, itu ya, saudara-saudara. Nah, karena itu, karena pengukuran itu menjadi kata kunci dalam yang kuantitatif dan tradisi statistik itu, maka peneliti kuantitatif harus menyatakan dengan jelas apa-apa yang akan diukur. Kita kenal dengan variabel. Apa sih yang mau diukur? Nah, karena itu variabel ini harus dikonseptualisasikan dan definisikan yang benar. Apa sih ini? Karena salah definisi akan salah penerapannya. Kenapa? Karena definisi bisa sangat banyak. Misal begini. Definisi yang harus diambil dalam penelitian kuantitatif adalah definisi yang bisa diamati. Misal begini, tentang pemilih. Pemilih itu yang dimaksud pemilihan seperti apa? Maka di sini perlu ada konseptualisasi. Ada definisi yang disepakati di awal penelitian. Ketika penelitian itu sedang didesain, yang dimaksud dengan voters, pemilih itu siapa? Kenapa? Karena pada tradisi politik pemilih itu banyak, ada swing voters, ada undecided voters, ada pemilih yang ngambang, ada pemilih yang belum memiliki pilihan, ada pemilih rasional, ada pemilih emosional, macam-macam, ada pemilih kritis. Nah, itu harus dikonseptualisasikan melalui apa? Teori. Teorinya siapa yang mau dipakai? Oh, teorinya si A. Teori si A ini mengatakan bahwa pemilih itu memiliki berapa pilihan
pengertian ini. Nah, itu sejak awal disepakati makai itu. Tidak boleh pindah nanti ke teori lain yang mengatakan pemilih adalah yang lain. Harus terus dari awal hingga akhir konsepsi pemilih adalah yang mengikuti teori A, umumnya begitu. Jadi sejak awal sudah dikontrol ya. Ini yang paling penting karena pengukuran. Nah, karena itu saudara-saudara, setelah konseptualisasi dan definisi itu sudah dipilih, hal yang kedua adalah menentukan data. Data di kuantitatif itu berbagai macam. Karena itu dalam tradisi kuantitatif, data itu dipilah menjadi 3. Ada data nominal. Ini adalah data yang paling dasar, level paling dasar, di mana informasi dikodekan dalam term kategorisasi diskresi, saling meniadakan. Misal pemilih dan non pemilih, voter dan non voter, pemilih PKB dan non PKB, pemilih PDI dan non PDIP, begitulah. Atau yang paling, kalau tidak dalam tradisi politik itu adalah gender namanya. Satu orang informan, satu orang responden, satu orang informan kita, satu orang yang akan menjadi narasumber kita, itu tidak boleh memilih mengatakan perempuan dan laki-laki, tidak bisa. Dia harus milih salah satunya. Kalau dia milih laki-laki ya sudah, gendernya laki-laki, tidak boleh dia milih juga perempuan, begitu. Atau umur, pilihan umur, kalau dia sudah milih umur 45 tahun, dia nggak boleh milih umur 17 tahun. Semua sudah ditentukan. Nah, ini namanya data nominal. Sekali lagi, terkait berapa data ini Anda silahkan perdalam nanti ketika sudah mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah data ordinal. Ini adalah level data yang kedua selanjutnya, yang disebut sebagai data ranked data, data yang ranking. Level ini dipakai untuk data yang bisa kita tempatkan dalam urutan komparatif. Tidak lagi untuk data nominal ini ya, tapi ini ordinal. Misal begini, ada sebuah penelitian yang ingin melihat hasil sebuah pilkada, maka peringkat ke-1, kedua, ketiga ini namanya data ordinal. Peringkat pertama adalah Bapak Jokowi, peringkat kedua adalah Bapak Prabowo, peringkat ketiga adalah Bapak Agus Harimurti, umpamanya begitu ya. Ini peringkat. Nah, tidak terlalu jelas masing-masing peringkat. Nah, yang jelas nanti namanya data interval atau data rasio. Sering juga dideskripsikan sebagai level paling berguna. Kenapa? Karena level ini juga menunjukkan berapa level jarak. Keutamaan data ini karena memiliki titik 0, 0 point yang bermakna. Kalau yang kedua kan tidak. Ke-1, kedua, ketiga. Ini tidak. Dari umpamanya usia dalam hitungan data rasio ini sejak orang itu dilahirkan. Berarti baru lahir per detiknya saya sudah dia punya angka, punya hitungan. Begitu ya. Atau tadi calon bupati atau calon presiden tadi. Jadi bukan hanya ke-1, kedua, ketiga, tapi tidak. Angkanya sudah muncul. Jokowi memiliki suara umpamanya 135.300.000 sekian orang begitu. Angkanya sudah jelas. Sedangkan Prabowo itu pemilihnya adalah 96.342.011 orang, ngomongnya begitu ya. Itu sudah ada angka, yang angka itu sudah menunjukkan kejelasan. Nah itu ya, itu data. Ada 3 data, nominal, ordinal, dan interval. Nah, yang berikutnya ada beberapa istilah penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, istilah-istilah penting ini menjadi sangat harus Anda pahami. Yang pertama, umumnya banyak tentu istilah itu, tapi saya akan menggambarkan istilah-istilah yang paling sering itu nanti muncul dalam tradisi penelitian kuantitatif, saudara-saudara. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Dalam statistika, namanya merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Namanya Anda meneliti begini, respon mahasiswa UIN Sunan Ampel terhadap kebijakan kenaikan UKT, namanya. Siapa populasinya? Seluruh mahasiswa UIN. Kenapa? Karena karakteristik yang ingin diteliti itu adalah seluruh mahasiswa UIN. Tapi apakah seluruh mahasiswa UIN itu harus diteliti? Tidak. Dalam tradisi penelitian kuantitatif tidak harus semua. Bagaimana caranya agar tidak semua itu diteliti tapi hasilnya itu bisa menggambarkan semua? Nah, di sini yang perlu yang namanya sampel.
Siapa sampel itu? Adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi tidak harus semua mahasiswa UIN yang ada sekitar 10.000 orang, tidak. Tapi diambil hanya berapa ratus orang untuk mewakili 10.000 orang. Bagaimana agar yang ratusan orang itu bisa mewakili 10.000 orang dan itu tepat? Nah, ada teknik samplingnya. Sampelnya yang diambil itu ada tekniknya, tidak sembarang melakukan samplingnya itu. Bagaimana tekniknya? Ini ada berapa sampling. Yang probabilistik probabilistik sampling yang di probabilistik itu ada berapa? Pertama adalah random sampling, sampel acak. Sampel acak itu seperti yang survei-survei Anda lihat di survei politik itu semua sampel acak. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian itu. Yang kedua ada systematic sampling, sampel sistematis. Sudah ada sistematikanya ini. Yang ketiga ada stratified sampling, sampling bertingkat. Umumnya tadi kayak mahasiswa, ada mahasiswa semester 2, 4, 6, 8. Umumnya begitu, mewakili per itu. Lalu ada cluster sampling, sampel berkelompok. Ya seperti sekarang ini, seperti kasus corona itu sekarang ada muncul klaster Sampurna ya di situ dia begitu ya. Ada sampel berkelompok-kelompok klaster. Lalu ada yang non probabilistic sampling, ada yang tidak harus dengan cara seperti itu. Misal kota sampling, sampel kota, ya sudah. Sampel ini kita tentukan kotanya sekian, sudah ada kotanya. Ada confidence sampling, sampel yang mudah, yang diambil mudahnya begitu. Ada volunteer sampling, sampel sukarela. Ada juga snowball sampling, sampel bola salju. Umumnya Anda milih ini, dari sini nanti ini menunjukkan kemana, ke sana, ini dari sini kita menunjukkan kemana. Dari A mengatakan yang lebih tahu ini adalah si B, lalu yang ke si B mengatakan yang lebih tahu adalah si C, terus begitu. Itu namanya snowball sampling. Ada juga purposive sampling, sampel bermaksud. Umumnya Anda ingin meneliti tentang respon mahasiswa UIN terhadap kebijakan Pak Rektor umumnya. Lalu Anda memilih sampelnya dengan purposive. Wah, saya nggak perlu kepada semua mahasiswa, saya akan milih kepada praktivis saja. Nah, ini namanya purposive sampling. Aktivis saja yang Anda jadikan sampel dari penelitian itu. Nah, hasil penelitiannya, saudara, ada yang deskriptif, ada yang hanya menggambarkan, ada yang sifatnya kausalitas begitu ya. Ada apa kausalitas itu ya? Karena ini maka akan begini begitu. Ada juga yang korelasional. Ini dipengaruhi oleh ini, begitu ya. Lagi-lagi ini bisa Anda diskusikan nanti di ketika kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Yang berikutnya adalah tentang validitas data. Nah, apa validitas data itu? Karena di dalam tradisi kuantitatif itu data menjadi sangat penting, maka memvalidasi data menjadi suatu kata kunci. Apa itu adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan itu harus betul-betul dijamin tidak ada kesalahan. Begitu ya, ini validitas data. Itu sangat penting dalam tradisi kuantitatif. Yang ketiga, yang berikutnya reliabilitas. Apa reliabilitas? Kalau validitas itu adalah kebenaran data lapangan dengan yang dituliskan, tapi reliabilitas itu adalah berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Karena data itu bisa jadi tidak konsisten dan sangat bisa data itu tidak stabil, ada perubahan-perubahan. Nah, ini tidak boleh dalam penelitian kuantitatif, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Mungkin itu saudara-saudara pertemuan kita di ujung bulan Ramadan ini juga. Saya atas nama teman diskusi Anda mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam berbagai pertemuan kita, dan saya mohon maafkan kesalahan itu, dan kita akan melakukan ujian akhir semester itu nanti pasca Lebaran, entah itu 7 hari setelah Lebaran atau kapan saya belum memastikan, tapi seminggu sebelum ujian saya akan mengabarkan atau akan memberitahukan kepada Anda melalui WA group atau kepada ketua kelas Anda. Sekian saudara-saudara, saya tidak bisa berlama-lama karena ini bulan Ramadan. Saya kira apa yang saya tulis di PowerPoint itu cukup mewakili, dan silakan Anda pelajari betul dan kita diskusikan pada hari Rabu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.